Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Vira Soraya, NIM 220101214. Baik, saya di sini akan presentasi mata kuliah kewarganegaraan, konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, pembahasan pertama yaitu konsep dalam masyarakat. Dilihat dari segi sumber daya yang terdapat di dalamnya, bentuk umum dari sebuah proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, di mana hubungan ini sangat berkaitan dengan hubungan perseorangan. Hubungan antara kelompok dengan perseorangan atau kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Sedangkan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Di zaman dulu, manusia masih menggunakan merpati untuk mengirimkan surat, kemudian berkembang ke kantor pos, namun kondisi seperti itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga pesan itu dapat sampai ke penerimanya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk interaksionalisme simbolik yang dimana setiap individu melakukan interaksi dan aktivitas yang memiliki makna tersendiri. Lanjut ke pembahasan kedua, konsep dalam bangsa. Bangsa adalah sekumpulan banyak orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, bahasa, sejarah, dan adat, serta berpemerintahan sendiri. Bangsa merupakan sekumpulan manusia yang sangat terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Misalnya, bangsa Indonesia adalah sekumpulan kelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatukan bahwa dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia. Dalam kata lain, bangsa juga dimaknai sebagai etnis, kultural, dan politis. Ada beberapa ahli yang definisi tentang bangsa, yaitu 1. Otto Bauer, 2. Friedrich Ratzel, dan yang ketiga MS Renan. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu konsep dalam negara. Negara diartikan dari kata asing, yaitu taat ke dalam bahasa Jerman dan Belanda, Eta dalam bahasa Prancis, State dalam bahasa Inggris. Negara adalah bentuk integrasi dan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Dapat kita katakan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan secara sah terhadap semua kelompok yang ada di wilayah tersebut, dan mempunyai hak untuk menetapkan ketentuan dan tujuan dalam menyelenggarakan kehidupan di suatu daerah atau wilayah. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai definisi negara. Yang pertama, Max Weber. Yang kedua, Robert. Yang ketiga, Roger Haji Saltau. Dan yang terakhir, Harold. Adapun beberapa sifat khusus negara, manifestasi dan kedaulatannya sebagai berikut. Yang pertama, sifat monopoli. Dan yang kedua, sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan sebagai bagi semua orang-orang terkecuali. Dan yang terakhir, sifat memaksa. Adapun unsur-unsur negara, yaitu menurut Konvensi Montevideo 1933, negara adalah subjek hukum internasional yang harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang tetap. Kedua, wilayah tertentu. Ketiga, pemerintah. Dan yang terakhir, kemampuan mengadakan hubungan negara-negara lainnya. Ada 4 unsur konstitusi negara, yaitu yang pertama penduduk, kedua wilayah, ketiga pemerintahan,
Dan yang terakhir, kedaulatan. Kedaulatan adalah suatu konsep yudiris dan bersifat mutlak, sebenarnya tidak ada. Sebab pemimpin negara selalu tertekan dan terpengaruh dengan faktor yang membatasi menyelenggarakan kekuasaan secara mutlak. Kedaulatan negara dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, kedaulatan ke dalam, di mana sebuah negara berdaulat atau mempunyai kekuasaan dalam pelaksanaan suatu aturan terhadap masyarakat. Kedua, kedaulatan keluar, di mana sebuah negara berdaulat untuk mempertahankan kemerdekaannya dari berbagai serangan yang datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.